Wabarakatuh. Jadi saya akan sampaikan terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang integral. Jadi apa itu integral? Integral dari suatu fungsi f(x) itu secara matematis akan dituliskan seperti ini ya. Ada lambang notasi integral. Jadi ini adalah lambang notasi dari integral. Jadi kalau di ruas kiri ini bisa kita sebut sebagai integral fungsi x terhadap x. Jadi integral fungsi x dx ini adalah yang akan kita integralkan adalah variabel x-nya. Seperti itu. Kemudian lambang yang seperti ini kalau Anda lihat adalah tanda integral, sedangkan f(x) adalah integran atau fungsi yang ingin diintegrasikan. Jadi ini adalah yang akan diintegralkan. Kemudian dx adalah proses pengintegralan atau proses integral terhadap dari variabel x-nya. Kemudian fx di ruas kanan integral dari fungsi fx. Jadi yang fx di sini adalah merupakan hasil dari integral dari fungsi x yang ada di ruas kiri ini. Sedangkan k adalah konstanta dari proses integrasi. Jadi fx plus k ini disebut sebagai integral tak tentu dari fungsi x. Jadi dalam integral ini nanti kita akan mengenal ada dua jenis, ada integral tak tentu dan juga ada integral tertentu. Kalau integral tak tentu itu domainnya belum ditentukan, sedangkan kalau integral tertentu itu domainnya sudah ditentukan. Jadi seperti ini. Kalau misalkan Anda lihat ada integral dari x kuadrat, gitu kan ya. Nah, ini dx. Nah, kalau domain itu adalah di sini biasanya ada batas atas dan batas bawah dan batas atas. Misalkan batas bawahnya adalah 0, batas atasnya 4. Nah, kalau ada tulisan 0 dan 4 di sininya, berarti itu sudah ada domainnya. Kalau sudah ada domainnya, berarti dia masuk kategori integral tertentu. Tapi kalau cuma integral dari x kuadrat terhadap x seperti ini, berarti di sini tidak ada domain atau batas bawah dan batas atasnya, maka yang bentuk seperti ini kita sebut sebagai integral tak tentu. Nah, contohnya integral tertentu dan tak tentu misalkan seperti ini. Integral tak tentu itu yang seperti ini. Misalkan integral dari x gitu kan ya. Di sini kan kita tidak menemukan adanya batas bawah dan batas atasnya kan ya. Maka kita tinggal menyelesaikan saja bahwa integral dari x dx ini adalah sama dengan setengah x kuadrat. Nanti bagaimana penyelesaiannya plus k ya. Nanti ada di kaidahnya berikutnya. Sedangkan ini integral dari tertentu itu biasanya gini, sudah ada domainnya. Jadi ada batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 3. Dari yang akan kita integralkan adalah x kuadrat. X kuadrat ini kalau kita integralkan menjadi 1 per pangkat 2-nya ini kita taruh di bawah 1 per, kemudian kita tambahkan 1, kemudian kita x-nya yang pangkat 2-nya, kalau turunan itu kita kurangi 1, kalau integral kita tambahkan 1, sehingga 1 sama dengan plus k ya. Jangan lupa kalau integral tak tentu biasanya ada kalau integral tertentu tidak perlu k. Jadi ini sama dengan 1 per 3 x pangkat 3. Nah, biasanya setelah kita integralkan di sini kita kasih garis lurus, kemudian kita tuliskan batas bawah dan batas atasnya. Nah, setelah ini baru kita selesaikan dengan cara mengganti nilai x-nya dengan batas atas dulu. Baru kita kurangkan dengan kalau x-nya kita ganti dengan batas bawah. Jadi 1/3 dikalikan 3 pangkat 3 dikurangi dengan kalau 1/3 x pangkat 3-nya itu kita kalikan dengan batas bawah atau 1. Jadi sama dengan ini 3 pangkat 3 27 dibagi 3 adalah 9 dikurangi dengan 1/3 atau sama dengan 8 2/3. Ini salah ya. Ini harusnya ada 1/3-nya. Nah, kurang 1/3. Oke, seperti itu ya. Jadi hasil dari integral x pangkat 2 terhadap variabel x di mana batas bawahnya 1 dan batas atasnya 3 adalah 8 2/3. Ini yang kita sebut sebagai integral tertentu. Jadi domainnya sudah ditentukan. Kalau yang di atas ini domainnya belum ditentukan. Nah, sekarang kita belajar kaidah-kaidah integral. Integral dari bilangan 0 itu sama dengan konstanta. Jadi misalkan integral dari 0 berapapun berarti sama dengan akan menjadi sama dengan konstanta. Kemudian integral dari fungsi konstanta itu akan menjadi kx plus c. Jadi gini, integral dari 5
5dx itu sama dengan 5x plus c. Sebenarnya asalnya dari mana? Asalnya itu adalah 5 ini sebenarnya kan sama dengan 5x pangkat 0, karena x pangkat 0 itu kan sama dengan 1 ya. Jadi sebenarnya bisa kita ganti dengan x pangkat 0 terhadap dx ini kan ya. Nah sedangkan kalau x pangkat 0 itu 5-nya tetap saja, kemudian pangkat 0-nya kita taruh di bawah ini, kemudian kita tambahkan 1, kemudian kita kalikan pangkat x0 nya tadi 0 plus 1 gini kan ya, plus k, sehingga akan menjadi 1 per 1 itu sama dengan 1 kan, berarti tetap kita tulis 5 saja, kemudian x pangkat 0 plus 1 sama dengan x pangkat 1 kan, x pangkat 1 tidak perlu kita tulis, tinggal kita tulis aja 5x kemudian ditambah dengan k. Nah makanya di sini kan kalau integral dari suatu konstanta tinggal kita tulis saja 5x plus c. Jadi berapapun konstantanya, misalnya integral dari 6 gitu kan ya, itu berarti sama dengan 6x. Integral dari 3 itu sama dengan nanti adalah 3x gitu. Kemudian lanjut integral dari fungsi pangkat. Jadi ini seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi kalau misalkan ada suatu fungsi pangkat integral x pangkat 3 terhadap variabel x, maka sesungguhnya ini sama dengan pangkat, ini pangkatnya n-nya ya. Kita taruh di bawahnya 3, kemudian kita tambahkan 1, kemudian x-nya pangkat 3-nya kita tambahkan 1, kemudian plus c atau plus k ya. Jadi ini menjadi 1 per 3 tambah 1 4 kan, sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus c itu ya. Lanjut, misalkan integral dari fungsi dikali konstanta. Integral fungsi dikalikan konstanta itu nanti konstantanya tetap, jadi tidak perlu kita integralkan. Kalau di sini dia berdiri sendiri, kita tinggal tambahkan aja 5x. Tapi kalau di sini konstanta dengan fungsi, maka konstantanya tetap. Misalkan integral dari 5x pangkat 4 terhadap variabel x, maka sesungguhnya yang 5-nya itu tidak perlu kita integralkan. Yang kita integralkan adalah hanya x pangkat 4 terhadap variabel x-nya saja. Jadi sama dengan, karena 5-nya tidak diintegralkan, jadi tetap 5, kemudian 1 per pangkat x-nya adalah 4, kita tambahkan 1, kemudian kita kalikan x, 4-nya ditambah dengan 1 ditambah dengan c, berarti menjadi 5 dikalikan 1 dibagi 1 per 4 tambah 1 5 kan ya. Ini saya coret saja 5, berarti tinggal 1 per 1, tidak perlu kita tulis, berarti menjadi x pangkat 5 plus c itu ya. Kemudian integral dari penjumlahan atau pengurangan fungsi, jadi sama sebenarnya. Misalkan ada integral dari 2x ditambah dengan 3x kuadrat, ini sama dengan per masing-masing fungsi kita integralkan. Jadi integral 2x kita integralkan sendiri, ditambah nanti integral dari 3x kita integralkan sendiri, 3x pangkat 2 ya. Berarti sama dengan kalau 2x ini kita integralkan kan menjadi x kuadrat ya kan, sedangkan 3x pangkat 2 ini atau 3x kuadrat kalau kita integralkan menjadi x pangkat 3, seperti itu. Sedangkan ini ada lagi misalkan integral dari pangkat suatu fungsi linier. Nah pangkat dari fungsi linier misalkan ada seperti ini contohnya, misalkan 2x plus 1 pangkat 4. Nah ini identifikasi mana nilai m, berarti yang m itu yang nempel dengan x, yang ini 1 adalah d nya yang tidak nempel dengan x, dan sedangkan pangkatnya ini kita sebut sebagai n, sehingga hasil integralnya adalah ini, kita tinggal masukkan saja 2x plus d itu kan sama dengan 2x plus 1 nya kan ya, kemudian pangkatnya kita tambahkan 1 yaitu 4 plus 1, kemudian kita perkan dengan
M-nya itu 2, N-nya adalah 4, kemudian kita tambahkan dengan 1. Jadi sama dengan 2x, ini kan ya, 2x plus 1 dipangkat 5 per 4 tambah 1, 5 kalikan 2 adalah 10. Gitu ya, itu adalah kaidah-kaidah integral. Kalau misalkan nanti ada domainnya, ya tinggal setelah hasil akhir dari integralnya ini kita masukkan batas bawah dan batas atasnya dengan mensubstitusikan nilai x-nya mengganti dengan nilai batas bawah dan batas atasnya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk implementasi dari integral. Jadi implementasi dari integral ini sebenarnya banyak, tapi untuk kali ini yang saya akan bahas hanya 2, yaitu ada surplus konsumen dan surplus produsen. Jadi nanti integral ini bisa kita gunakan untuk mencari surplus konsumen dan surplus produsen. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa sih yang disebut sebagai surplus konsumen. Surplus konsumen ini nanti berkaitan dengan namanya fungsi permintaan. Jadi karena kita bicara surplus konsumen, atau bisa kita sebut juga kelebihan konsumen. Jadi kelebihan konsumen itu berarti kita bicara pada sisi konsumen. Berarti kalau kita bicara sisi konsumen, kita bicara pada fungsi permintaan. Surplus konsumen ini terjadi karena adanya kesediaan para konsumen membayar dari berbagai kuantitas yang sejenis yang tersedia di pasar, di mana kesediaan membayar ini melebihi dari harga keseimbangan pasar. Surplus konsumen mencerminkan keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Jadi surplus konsumen ini merupakan kemampuan membeli konsumen di atas equilibrium pasar. Jadi daerah surplus konsumen itu nanti akan berada di atas keseimbangan pasar dan di bawah grafik permintaan. Jadi pada saat di pasar itu kan kalau kita tawar menawar, misalkan ada pembeli mau beli, kemudian tanyakan pada penjualnya berapa harganya misalkan ya, kemudian oh ini 1000, ditawar 500 boleh nggak, oh nggak boleh, terus akhirnya naik sampai ke 750, oke baru 750 dilepas. Berarti kan 750 itu kan merupakan kesepakatan kan antara pembeli dan penjual atau yang kita sebut dengan equilibrium. Nah, dikatakan surplus konsumen itu adalah ketika sebenarnya ketika deal di harga 750, sebenarnya kalaupun nanti penjual itu memberikan harga di 800, 900, itu sebenarnya konsumen masih mampu membeli. Tapi namanya konsumen kan berusaha untuk bagaimana untuk mendapatkan harga yang serendah-rendahnya. Makanya kemampuan konsumen untuk membeli di atas harga keseimbangan itulah yang kita sebut sebagai surplus konsumen atau kelebihan konsumen. Kalau kita gambarkan ke dalam grafik, kalau fungsi permintaannya dalam bentuk linier, maka bisa kita lihat bahwa surplus konsumen itu adalah yang berada di atas keseimbangan. Ini adalah keseimbangan pasar, ya kan? Kemudian di bawah kurva permintaannya, ini kurva permintaannya. Jadi yang disebut dengan surplus konsumen itu adalah luasan ini, segitiga ini. Di atas keseimbangan, di bawah kurva permintaannya. Ini kalau bentuknya non linear, jadi ini misalkan kurva permintaannya, kemudian ini titik keseimbangannya di sini, maka yang dikatakan surplus konsumen itu adalah di atas keseimbangan, di bawah kurva permintaan. Jadi luasan inilah yang menjadi surplus konsumen. Berarti sebenarnya kita akan mencari luasan kan, luasan ini. Nah, luasan ini sebenarnya bisa kita cari dengan menggunakan integral. Ya, ini untuk mencari surplus konsumen bisa kita cari dengan dua cara. Cara yang pertama itu kalau persamaan permintaannya itu dalam bentuk P sama dengan Q. P sama dengan itu misalkan P sama dengan 2Q plus 1 gitu kan ya. Ini adalah P sama dengan. Jadi kalau bentuk permintaannya seperti ini, maka nanti penyelesaiannya adalah dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi hati-hati ya. Rumus ini digunakan kalau persamaannya bentuknya P sama dengan. Dari mana? Dari fungsi permintaannya nanti kita masukkan ke sini, kemudian batas bawahnya kita kasih 0 dan batas atasnya kita menggunakan QE. Setelah itu kita kurangkan dari integral ini, kita kurangkan dengan QE dikalikan PE. Jadi kuantitas equilibrium dikalikan dengan
harga equilibrium, sehingga untuk menghitung kelebihan konsumen atau surplus konsumen ini, maka yang pertama kali harus kita ketahui adalah keseimbangan pasarnya dulu. Jadi kalau misalkan belum diketahui keseimbangan pasar, maka kita harus mencari keseimbangan pasarnya lebih dahulu, karena nilai QE dan PE ini akan masuk ke dalam rumus untuk mencari surplus konsumen. Kemudian kita lanjutkan, ini cara yang satu. Kemudian cara yang kedua itu apabila fungsi permintaannya dalam bentuk Q sama dengan, ya, Q sama dengan itu misalkan contohnya Q sama dengan 2P plus 1, maka kalau bentuk persamaannya seperti ini, Q sama dengan, maka kita gunakan rumus yang ini. Maka kelebihan konsumen itu bisa kita hitung, masukkan persamaan permintaannya ini ke sini yang akan kita integralkan, kemudian gunakan batas bawahnya menggunakan harga keseimbangan dan batas atasnya merupakan menggunakan kuantitas keseimbangan. Untuk lebih jelasnya kita implementasikan dalam contoh. Jadi yang pertama, jika fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh Q sama dengan 40 min 2P dan harga keseimbangannya adalah 10, carilah kelebihan konsumen. Gunakan kedua macam cara dan gambarkan grafiknya. Nah, di sini kebetulan soalnya sudah diketahui fungsi permintaannya dan harga keseimbangan. Berarti PE-nya sudah diketahui. Berarti kita tinggal mencari QE-nya saja. Nanti kalau misalkan belum diketahui sama sekali, berarti langkah yang pertama adalah kita harus mencari keseimbangan pasarnya. Kalau belum diketahui salah satu seperti ini, biasanya selain QD-nya nanti juga akan diketahui QS-nya. Dari situ kita harus mencari keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan QS, untuk bisa menemukan berapa nilai QE dan PE-nya. Itu ya. Karena dalam hal ini P-nya sudah diketahui 10, maka tinggal kita substitusikan saja ke persamaan permintaannya untuk menemukan nilai Q-nya. Karena P-nya 10, kita masukkan ke persamaan permintaannya, maka ketemu QE-nya adalah 20, PE-nya 10. Ini ya, 20,10. Nah, ini untuk bantuan menggambar nanti, karena ini bentuknya linear. Kalau linear kita tinggal mencari titik potongnya saja ya. Titik potong dengan sumbu Q terjadi ketika P sama dengan 0. Jadi kita masukkan saja nilai P-nya sama dengan 0 ke sini, 2 kali 0, 0, berarti Q-nya adalah sama dengan 40. Ini salah, 40. Sehingga titik potongnya adalah 40,0. Sedangkan untuk titik potong dengan sumbu P itu terjadi ketika Q sama dengan 0, berarti kita masukkan saja nilai Q-nya jadi 0, maka ketemu P-nya adalah 20. Jadi titik potong dengan sumbu P adalah di 0,20. Oke, saya lanjut. Nah, kita sekarang mencari surplus konsumennya dengan cara yang pertama. Kebetulan tadi yang kita ketahui di soal itu bentuk persamaan permintaannya adalah sama dengan bentuk QD. QD sama dengan, sebenarnya ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus yang cara kedua, ya. Tapi dalam hal ini saya akan memberikan contoh penggunaan rumus cara 1 dan 2 yang mana nanti hasilnya sama. Karena yang cara 1 itu diperuntukkan untuk yang persamaannya P sama dengan, maka yang fungsi permintaan QD sama dengan ini kita rubah dulu ke dalam bentuk P sama dengan. Berarti kan Q-nya sama dengan 40 min 2P. Berarti saya pindah 2P-nya ke kiri, kemudian 40, Q-nya saya pindah ke kanan, sehingga menjadi P sama dengan 40 min Q per 2, sehingga P sama dengan 40 dibagi 2 adalah 20, kemudian 1 dibagi 2 adalah 0,5 Q. Nah, ini sebenarnya kan sama berarti ya. Ini sama, cuma diubah bentuknya saja. Kenapa diubah bentuknya? Karena saya mau menggunakan cara yang satu. Cara pertama ini adalah rumus yang digunakan untuk kalau persamaannya P sama dengan. Oke, kita masukkan saja. Jadi dengan batas bawahnya 0, batas atasnya adalah QE. QE-nya tadi adalah 20 ya. Batas bawahnya tetap 0. Kemudian kita masukkan fungsi permintaannya yang P sama dengan. P sama dengan ini ya, berarti kita masukkan 20 min 0,5 Q. Ya kan, DQ atau yang terhadap variabel Q kita kurangkan dengan QE dikalikan dengan PE. Kalau yang ini tidak kita integralkan karena di sini tidak ada notasi integral, sehingga ya langsung kita masukkan saja 20 QE-nya, kemudian PE-nya adalah 10. Jadi 20 dikalikan 10.
Lanjut, kita selesaikan yang integralnya dulu. 20 kalau kita integralkan menjadi 20 Q. Ingat tadi konstanta kalau diintegralkan ya, karena ini kan terhadap variabel Q. Kemudian 0,5 kalau 0,5 Q kalau diintegralkan menjadi 0,25. Dari mana? Jadi 0,5 Q itu kan Q-nya pangkat 1 kan, berarti sama dengan konstantanya tetap 0,5-nya, kemudian pangkatnya 1 itu kita tambahkan 1, kemudian Q pangkat 1-nya kita tambahkan 1, sehingga menjadi 0,5 dikalikan setengah kan sebenarnya ini, kemudian dikali Q pangkat 2. Ini kan 0,5 dibagi 2 ini kan sama dengan 0,25 kan, 0,25 Q kuadrat, sehingga 0,5 Q ini kalau kita integralkan menjadi 0,25 Q kuadrat. Baru ini kan hasil integral dari fungsi permintaannya. Nah, jangan lupa karena ini merupakan integral tertentu yang sudah ditentukan domainnya, maka biasanya setelah kita integralkan ada garis lurus seperti ini, kemudian kita tuliskan batas bawah dan batas atasnya. Ini hasil penyelesaian dari yang integral. Jangan lupa kita kurangkan dengan hasil perkalian QE dan PE-nya yaitu 200. Lanjut, nah sekarang kita substitusikan batas atas dengan batas bawah. Yang pertama kita substitusikan dulu batas atasnya. Jadi nilai Q-nya ini kita ganti batas atas, kemudian kita kurangkan kalau nilai Q-nya diganti dengan batas bawah. Jadi diganti dengan batas atas dulu, 20 dikali 20 Q-nya min 0,25 dikalikan 20 kuadrat ya kan. Kemudian kita kurangkan dengan kalau Q-nya diganti dengan batas bawah. Batas bawahnya 0, berarti kita masukkan saja 20 dikalikan 0 dikurangi 0,25 dikalikan 0 kuadrat. Kemudian ini kan hasil dari yang integral sampai sini kan ya. Kemudian jangan lupa kita kurangkan yang hasil perkalian dari QE dan PE-nya adalah 200. Jadi 20 kali 20 dikurangi 0,25 kali 20 kuadrat hasilnya adalah 400 dikurangi dengan 100. Ini 100 ya. Kemudian yang ini hasilnya adalah 0. Jangan lupa 200 yang tadi kita tetap kurangkan, sehingga 400 kurangi 100 kurangi 0 kurangi 200 ketemu 100. Maka kelebihan konsumennya adalah 100. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu ini digunakan untuk kalau persamaannya adalah Q sama dengan seperti yang sudah ada di soal. Jadi sebenarnya dari soal itu kita bisa langsung menggunakan cara yang kedua saja. Sekali lagi ini hanya untuk memberikan contoh ya cara penggunaan rumusnya. Oke, berarti nanti kalau cara yang kedua kita langsung masukkan saja batas bawahnya menggunakan PE, batas atasnya menggunakan QE, kemudian kita masukkan fungsi permintaannya yang dalam bentuk Q sama dengan. Batas bawahnya PE-nya tadi ketahui adalah 10, QE-nya adalah 20, sedangkan fungsi permintaan yang dalam bentuk Q sama dengan adalah 40 min 2P. Kemudian ini kita integralkan, 40 kita integralkan menjadi 40P, sedangkan 2P kita integralkan menjadi P kuadrat. Nah, setelah kita integralkan, jangan lupa karena ini domainnya sudah ditentukan, maka ada garis lurus seperti ini. Kemudian kita tuliskan batas bawah dan batas atasnya. Untuk penyelesaiannya, kita substitusikan batas atas dulu, kemudian kita kurangkan kalau kita ganti dengan batas bawah. 40 dikalikan 20 dikurangi 20 kuadrat min 40 dikalikan 10, ini yang menggunakan batas bawah, yang ini menggunakan batas atas. Yang ini hasilnya 400, yang ini hasilnya adalah 300. 400 dikurangi 300 adalah 100. Jadi mau menggunakan cara yang pertama hasilnya 100, cara yang kedua pun juga hasilnya 100 sama. Yang penting adalah Anda memasukkan rumus atau menggunakan rumus dengan tepat. Mana persamaan yang akan digunakan, seperti itu. Kalau kita gambarkan tadi titik potong dengan sumbu P ketemu 0,20, sedangkan titik potong dengan sumbu Q ketemu 0,40. Jadi kalau kita hubungkan ini adalah bentuk fungsi permintaannya, kemudian keseimbangan pasarnya terjadi tadi adalah di 20,10. Nah, yang disebut dengan kelebihan konsumen itu adalah di atas keseimbangan pasar dan di bawah kurva permintaan, sehingga luasan segitiga inilah tadi yang nilainya adalah 100 atau kita sebut sebagai kelebihan konsumen atau surplus konsumen, seperti itu.
Kemudian saya lanjut untuk integral surplus produsen. Apa itu surplus produsen? Jadi surplus produsen ini adalah untuk menawarkan kuantitas dengan harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan pasar, dan terjadi peningkatan permintaan konsumen atas kuantitatif yang ditawarkan. Surplus produsen ini merupakan keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati produsen berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Surplus produsen berkaitan dengan fungsi penawaran. Daerah surplus produsen berada di bawah harga keseimbangan pasar dan di atas grafik fungsi penawaran. Nah, surplus produsen ini karena kita bicara produsen, berarti kita berbicara pada sisi penjual. Jadi kelebihan produsen. Kelebihan produsen sama dengan contoh yang tadi, sebenarnya adalah ketika ada pembeli yang menawar di harga 500 kemudian akhirnya disepakati di harga 750, dikatakan surplus produsen itu adalah sebenarnya dia itu kalau menjual di bawah harga 750 misalkan di harga 600, dia itu masih untung gitu kan ya. Tetapi kalau kita di posisi produsen kan ya gimana caranya kita bisa menjual dengan harga yang setinggi mungkin gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya ketika dia mau menjual, ada kan kadang ada yang membeli dia dapat harga 600, ada yang dapat 750, ada yang dapat harga 700. Nah, kalau keseimbangannya itu ada 750, maka sebenarnya si produsen ini masih bisa mendapatkan untung atau masih bisa menjual di harga 700, 600 atau di bawah keseimbangan pasar tadi, itu yang disebut dengan surplus produsen atau kelebihan produsen. Sehingga kalau secara grafisnya tadi bahwa surplus produsen itu berada di bawah keseimbangan tetapi di atas kurva permintaan. Nah, di luasan inilah yang menjadi surplus produsen. Ini kalau bentuknya linear. Kalau bentuknya non linear berarti ini kurva penawarannya, kemudian ini adalah keseimbangannya, maka yang disebut surplus produsen adalah di bawah keseimbangan dan di atas dari kurva penawarannya. Oke. Sama dengan surplus konsumen. Untuk mencari surplus produsen kita menggunakan dua cara ya, ada cara pertama dan cara kedua. Cara pertama itu kalau digunakan untuk persamaan P sama dengan, ya kan. Kalau yang cara kedua untuk digunakan untuk kalau persamaan penawarannya dalam bentuk Q sama dengan. Bedanya tadi kalau yang cara pertama QEPE-nya di depan, kalau surplus konsumen QEPE-nya di belakang. Ya, untuk yang P sama dengan. Nah, kalau untuk yang Q sama dengan, ini yang membedakan nanti adalah batas bawah dan batas atasnya. Batas bawah di sini menggunakan B, batas atasnya PE. B itu apa? B itu merupakan titik potong sumbu P. Jadi jika Q-nya sama dengan 0, jadi kita harus mencari dulu. Kalau Q-nya sama dengan 0, P-nya berapa? Nah, nilai P inilah yang merupakan batas bawah atau nilai B di sini. Nanti kita akan ada contohnya. Langsung saja contohnya, jika fungsi penawaran suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 0,50 Q plus 3 dan harga keseimbangannya adalah 10, carilah surplus produsen dan gambar grafiknya. Sorry, ini soalnya harusnya 0,5 Q ya. Dari persamaannya sebenarnya kita sudah bisa menggunakan cara yang satu, nggak perlu cara yang kedua ya, karena persamaannya adalah P sama dengan. Cuma sekali lagi dalam hal ini saya akan memberikan contoh penggunaan kedua rumusnya. Nah, sekarang kita mencari keseimbangan pasarnya dulu. Jadi P sama dengan ini tadi kan PS persamaan penawarannya ya. PCS sama dengan 0,5 Q plus 3. Diketahui P-nya adalah 10, ini PE-nya ya. Sehingga tinggal kita substitusikan aja PE-nya untuk mencari QE-nya. QE-nya diketahui adalah 14. Sehingga keseimbangan QE, PE-nya adalah 14,10. Kemudian kita cari titik potong untuk membantu menggambar, karena ini persamaannya linear kan. Kalau linear kita tetap cukup mencari titik potong dengan sumbu masing-masing aja. Kalau memotong sumbu Q berarti P-nya sama dengan 0, ketemu Q-nya sama dengan min 6. Tadi titik potongnya adalah min 6,0. Sedangkan kalau memotong sumbu P berarti Q-nya sama dengan 0, ketemu P-nya adalah sama dengan 3. Jadi titik potong dengan sumbu P-nya adalah 0,3. Nah, perhatikan tadi kita kan ada notasi B ya yang menjadi batas bawah tadi kan gini ya untuk rumus kedua. Nah, inilah nanti yang kita gunakan untuk nilai B-nya. Jadi ini 3 itu nanti sama dengan nilai B-nya kalau kita menggunakan cara yang kedua. Ya, kita masukkan contohnya.
Nah, cara satu, sekali lagi cara satu digunakan untuk kalau persamaannya adalah sama dengan P sama dengan. Karena kita menggunakan rumus cara 2 juga, berarti nanti P sama dengan ini kita ubah dulu ke dalam Q sama dengan. P sama dengan 0,5 Q plus 3, kalau dirubah bentuknya jadi Q, maka persamaannya adalah menjadi QS sama dengan min 6 plus 2P. Jadi ini sebenarnya sama, hanya dirubah bentuknya saja. Nah, cara yang pertama kita gunakan untuk yang PS sama dengan. Nah, ini ada kesalahan ya. Ini harusnya QE PE-nya itu di depan ya. Rumusnya salah tapi cara pengajaran udah benar. Jadi QE PE, Q-nya tadi QE-nya ketemu 14, PE-nya 10. Ya kan, ini kita kalikan saja, tidak perlu kita integralkan karena tidak ada notasi integral. Baru yang kita integralkan adalah fungsi PS-nya. Ya, fungsi PS-nya ini ya 0,5 Q plus 3 kita integralkan dengan batas bawahnya 0, batas atasnya menggunakan QE yaitu 14. Ini kita kalikan saja ketemu 140, kemudian kita kurangkan, ini kita 0,5 Q tadi sudah saya jelaskan di awal, kalau diintegralkan menjadi 0,25 Q kuadrat, kalau 3 konstanta kita integralkan menjadi 3 Q. Kemudian kita tulis batas bawah dan batas atasnya ya, batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 14. Lanjut kita selesaikan. Ini tadi QEPE-nya tetap belum kita hilangkan, jangan dihilangkan. Jangan ditinggalkan. Ya 140 kita kurangi. Nah, ini kita masukkan dulu sama dengan yang sebelumnya. Batas atasnya dulu kita masukkan ke nilai Q-nya 0,25 kalikan 14 kuadrat plus 3 kali 14. Kemudian kita kurangi dengan Q-nya kalau kita ganti dengan batas bawah 0,25 kali 0 kuadrat plus 3 kali 0. Ini yang untuk integralnya tadi kan ya. Kemudian kita selesaikan, 140-nya masih sama, tetap kita kurangi. Ini adalah yang 0,25 kali, yang dengan kita mengganti batas atas ini hasilnya 91, sedangkan yang kita ganti dengan menggunakan batas bawah itu hasilnya adalah 0. Jadi 140 kurangi 91 dikurangi 0 ketemu adalah 49. Jadi kelebihan produsennya adalah 49 kalau kita menggunakan cara yang pertama. Lanjut, kita menggunakan cara yang kedua. Oh ya, ini salah ya, bukan konsumen tapi harusnya adalah produsen. Oke. Cara yang kedua digunakan kalau persamaannya adalah Q sama dengan. Jadi tadi sudah kita rubah ya, dari P sama dengan menjadi Q sama dengan. Ini QS-nya. Nah, kita masukkan saja integral B. B tadi adalah titik potong dengan sumbu P, sudah kita cari di depan. Kemudian PE, PE-nya sudah ketemu di depan, kita masukkan fungsi penawarannya yang bentuk QS sama dengan, karena cara kedua ini untuk yang bentuknya QS sama dengan. Kita masukkan batas bawahnya 3, kemudian batas atasnya adalah 10 karena PE-nya 10. Fungsi penawarannya yang dalam bentuk QS adalah min 6 plus 2P. Ya kan, terhadap variabel P yang akan kita integralkan. Hasilnya min 6 kalau diintegralkan menjadi min 6P, sedangkan 2P kalau diintegralkan menjadi P kuadrat. Jangan lupa batas bawah dan batas atasnya kita masukkan. Batas bawahnya tadi 3, batas atasnya adalah 10. Baru kita selesaikan, kita ganti nilai P-nya dengan batas atas dulu, kemudian kita kurangkan dengan kalau nilai P-nya kita gantikan dengan batas bawah. Ya, batas atas berarti min 6 dikalikan 10 plus 10 kuadrat dikurangi dengan kalau kita ganti dengan batas bawah min 6 kali 3 min 3 kuadrat, sehingga yang ini hasilnya adalah 40, sedangkan yang ini hasilnya min 9, karena 40 min 9 menjadi plus ya, 40 plus 9, jadi hasilnya adalah 49. Jadi baik cara satu maupun cara kedua hasilnya sama, yaitu kelebihan produsennya adalah 49. Lanjut, ini kalau kita gambarkan ke dalam grafik tadi, titik potong dengan sumbu P-nya adalah 0,3 ya di sini, kemudian keseimbangannya tadi ada di 14,10. Jadi kalau kita hubungkan sudah bisa kita gambar PS-nya, ya kan? Kemudian yang mana yang menjadi kelebihan produsen, yaitu di bawah keseimbangan, di atas kurva penawaran. Jadi inilah tadi luasan 49 yang kita sudah cari ya, yang menjadi bagian dari kelebihan produsen. Oke, jadi itu
yang perlu Anda perhatikan. Jadi yang pertama adalah ada surplus produsen. Kalau surplus produsen berarti yang kita masukkan fungsi permintaan. Kalau surplus konsumen itu yang kita masukkan adalah fungsi permintaan, sedangkan kalau surplus produsen yang kita masukkan adalah fungsi penawaran. Masing-masing bisa dikerjakan dengan dua cara. Cara satu tadi kalau persamaannya PS sama dengan, cara kedua itu kalau persamaannya adalah QD atau QS-nya sama dengan, ya, bentuk Q sama dengan dan P sama dengan. Nah, sebelum mencari surplus produsen maupun surplus konsumen, yang perlu kita pastikan dulu adalah kita sudah mengetahui QE dan PE-nya dulu atau keseimbangan pasarnya, karena nanti untuk menyelesaikan rumus di integralnya atau rumus surplus konsumen dan surplus produsen itu kita akan menggunakan nilai QE dan juga nilai PE-nya. Oke, saya rasa cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dapat dipahami dengan baik, ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.